masyarakat. Nah, sebelumnya saya biasa dipanggil Ami dan saat ini dia sebagai ketua forum di pekerjaan lain ya pekerjaan aktivitas lain adalah penanggung jawab Pustaka Kampung Impian yang juga bagian dari Forum Taman Baca sejak 2017. Nah, bisa ke next slide, Abang. Forum TBM ini merupakan rumah bersamanya para pegiat literasi, terkhusus tentunya para pegiat taman baca masyarakat. Jadi sebagai informasi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bahwasanya TBM ini berangkat dari kesukarelawanan orang-orang yang mau bergerak mengembangkan literasi di daerahnya masing-masing. Seperti Bang Ihsan menginisiasi kemudian Rakang Pustaka di Nisam sana, kemudian saya dan teman-teman di eh, Pustaka Impian memulai dari Aceh Besar, Pulau Aceh dan beberapa tempat. Lalu kemudian tadi ada Bunda Daya ya di Kahvis memulai gerakan TBM Kahvisnya di daerah Menasa Papen di Aceh Besar juga dan masih banyak teman-teman yang bergerak dari Subulu Salam hingga di Aceh Tamiang yang kemudian berjejaring dalam sebuah forum yang dinamakan Forum TBM Aceh. Forum TBM yang untuk di Aceh sendiri berbasis di Aceh Besar saat ini. Nah, tantangannya tentu dalam mengembangkan giat-giat literasi nih ya, pasti dirasakan oleh teman-teman yang terbiasa membuka rumahnya untuk eh, orang-orang masuk membaca buku-buku, menggelar lapak agar orang-orang, anak-anak dari berbagai latar belakang bisa menikmati buku bacaan, tetap memiliki tantangan dalam mengembangkan literasi tersebut. Saya coba membaginya dalam tiga. Yang pertama tentang akses yang terbatas. Jadi buku bahkan untuk di Banda Aceh sendiri akses terbatas ini bukan hanya persoalan jarak ya, persoalan harga juga. Di Banda Aceh kita udah bisa lihat harga buku berbeda dengan Pulau Jawa. Terus kemudian belum lagi untuk mereka yang berada di luar kota Banda Aceh. Sangat sulit tentunya untuk mendapatkan akses bacaan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak misalnya, atau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya orang-orang di daerah pertanian kemudian membutuhkan buku-buku bacaan terkait pertanian. Ini yang coba kami kembangkan di Pulau Aceh, khususnya di Desa Lapeng sejak kami 2016 di sana sampai saat ini. Terus tantangan selanjutnya adalah budaya baca. Udah mulai nih para pegiat TBM-nya, udah mulai para penggerak, inisiator, dan relawan-relawannya. Tapi budaya baca tidak serta-merta bisa meningkat. Butuh perjuangan panjang tentunya. Apa meningkatkan semangat orang-orang, termasuk anak-anak untuk mau membaca buku gitu. Dan kemudian dukungan pemangku kepentingan ini juga menjadi tantangan. Terkadang udah saling mendukung tapi belum sinergi. Terkadang ada program yang bisa kita kerjakan tapi masih masih ada aja ya sehingga dukungan-dukungan program saling mendukung ini juga perlu. Next, Bang. Next slide, Bang. Nah, peran Forum TBM Aceh sebagai rumah bersama ini ada tiga. Yang pertama, next slide, sebagai koordinasi untuk koordinasi strategis ya. Jadi Forum TBM Aceh berperan sebagai wadah koordinasinya bagi Taman Baca Masyarakat di seluruh Aceh untuk mengembangkan program-program literasi. Nah, ruang berkoordinasi inilah yang kita hadirkan untuk bisa saling mengenal atau untuk saling mengetahui program apa yang sedang berjalan di Sepuluh Salam, program apa yang sedang berjalan di Nagan Raya, TBM AA Library misalnya di Nagan Raya memiliki program-program khusus misalnya membaca nyaring, kemudian di Rangkang Pustaka, Pustaka Sana memiliki banyak sekali program, salah satunya misalnya kegiatan pengembangan pengembangan IT yang juga sebenarnya khusus ya yang mungkin tidak dimiliki oleh TBM-TBM lain. Jadi saling berkoordinasi, saling mengenal ini juga untuk menguatkan gerakan-gerakan TBM. Next, peran selanjutnya adalah peran advokasi kebijakan. Forum TBM Aceh sebagai forum bersama, rumah bersama berbasis kerelawanan aktif melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan ekosistem literasi yang komprehensif. Jadi kita sebagai pegiat TBM tadi
melalui Forum TBM Aceh juga melakukan advokasi ke berbagai stakeholder termasuk pemerintah bahwasanya eh, kita sudah menginisiasi, kita sudah mengambil peran-peran kontributif kita dalam mengembangkan literasi. Kebijakan-kebijakan apa nih yang bisa kemudian bisa mensinergikan juga dengan TBM-TBM yang diinisiasi oleh orang per orang di masyarakat. Jadi ada beberapa program yang kemudian kita coba masuk yang sebelumnya hanya didapatkan oleh teman-teman pegiat perpustakaan desa, tapi kemudian saat ini teman-teman di TBM Aceh juga mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Nah, ini advokasi kebijakan ranah di forum TBM Aceh yang saat ini terus kita laksanakan. Terus yang ketiga, peran ketiga peningkatan kapasitas. Forum TBM Aceh menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan eh, maupun pengelola taman baca masyarakat itu sendiri. Jadi kita berbasis kerelawanan lagi-lagi, tapi tentunya untuk meningkatkan peran, meningkatkan fungsi dari TBM itu pegiat TBM-nya juga perlu mendapatkan pelatihan dan juga berbagai sumber ilmu, sumber pengetahuan untuk Iya. meningkatkan kapasitas diri dan meningkatkan kerja-kerja TBM-nya gitu. Nah, slide selanjutnya ini udah tadi Bang Isan, ini juga udah. Nah, jadi peningkatan kapasitas ini kita laksanakan baik secara virtual maupun secara offline dan juga terkadang merupakan kegiatan forum dari TBM Aceh maupun juga program yang kita kolaborasikan baik saat ini dengan Fakultas MIPA USK dan juga Badan Bahasa serta Dinas Perpustakaan Provinsi dan juga Kabupaten Kota. Nah, next. Nah, ini beberapa contoh yang kita coba fasilitasi teman-teman di TBM Aceh yang tergabung dalam forum TBM. Kita kemudian dilibatkan di pertemuan pemangku kepentingan tingkat provinsi yang dihadiri oleh Dinas Perpustakaan, DPMG juga ya, Pak Fadil juga dihadirkan di sini dan kita sebagai di Forum TBM Aceh serta juga satu dari perwakilan Bank Indonesia juga diundang untuk menghadiri pertemuan pemangku kepentingan terkait literasi ini dan kemudian di sebelahnya yang bagian kiri atas itu kegiatan bersama Balai Bahasa dan saat ini juga untuk beberapa kegiatan Balai Bahasa di beberapa kabupaten kota Forum TBM Aceh juga diundang untuk memfasilitasi teman-teman pegiat literasi dan dibawa kerjasama kita tentang data literasi dengan FMIPA USK. Ada beberapa juga seperti kerjasama dengan Gramedia Banda Aceh dan beberapa stakeholder belum sempat saya masukkan fotonya di sini ya, Bang. Next. Nah, ini slide terakhir sepertinya. Oh, satu lagi slide foto-foto ya. Rencana ke depan dan komitmen yang ingin kita terus lakukan sebagai bagian dari Forum TBM Aceh, tentunya ingin memperluas jangkauan. Bahwasanya saat ini dari Subulu Salam sampai Aceh Tamiang, TBM-TBM yang kemudian berjejaring kita ingin kuatkan, tapi juga tentu kita harapkan semakin bertumbuh nih taman baca masyarakat yang diinisiasi dengan hati nurani yang terbuka untuk melihat literasi lebih berkembang. Terus kemudian setelah berkembang, setelah eksis, bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas. Nah, ruang belajar yang dihadirkan Forum TBM Aceh baik menghadirkan narasumber dari luar pun dari sesama jejaring Forum TBM Aceh ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pengelola TBM untuk tidak hanya tentunya tadi saya bahasakan tidak hanya meningkatkan kompetensi dari pengelolanya tapi juga untuk program-program di TBM itu sendiri. Dan rencana lainnya tentunya mobilisasi sumber daya sini, sumber daya yang di dalam internal TBM-TBM yang ada di Aceh dan juga mengoptimalkan dukungan dari berbagai stakeholder. Termasuk pada malam ini tentunya ini bagian dari saya ya, dari saya ingin memobilisasi, meningkatkan kerjasama, saling mengenal dulu dengan berbagai stakeholder yang ada dihadirkan oleh oleh inisiator program pada hari ini, tentunya untuk banyak hal-hal yang perlu bisa kita kerjasamakan untuk melihat literasi Aceh lebih meningkat. Ini dokumentasi yang di sebelah kanan dari TBM Kafis yang dibawanya TBM Sigupe Membaco di Abdiya sana mereka membuat program buku keliling sekali seminggu ada berkeliling di daerah Abdia membawa buku-buku itu salah satu program
program dari si grup membaca. Kalau di atasnya ada TBM Kafis yang di Aceh, basisnya di Aceh Besar, melaksanakan kelas memasak bersama anak-anak gitu. Slide terakhir dokumentasi juga, ini kegiatan di, kalau paling atas itu di Aceh Selatan. Ini videonya sebenarnya yang tadi agak bikin agak berat. Kita harus menempuh perjalanan 13 jam dari Banda Aceh ke Aceh Selatan, desanya, lalu sorry, Menggamat, terus Menggamat nama nama apa apa namanya daerahnya, lalu kemudian harus naik stempel atau bukan sampan ya, kapal kecil untuk melewati Sungai Klut selama 2,5 jam sampai 3 jam untuk sampai di Desa Sarabaru itu, salah satu lokasi TBM yang menjadi anggota dari Forum TBM Aceh. Kalau yang di bawah di Pulau Aceh, lokasi Pustaka Kampung Impian. Tadi pagi saya baru pulang ya, dan alhamdulillah hari ini bisa berbagi dan bertemu dengan para partisipan pada malam ini. Oke, itu aja. Selanjutnya kita bisa berbagi, bercerita bagaimana kemudian giat literasi untuk melihat Aceh lebih meningkat lagi apa kemampuan literasi orang-orangnya. Oke, sehingga bisa menghindari hal-hal seperti tadi juga. Oke, terima kasih Bang Ihsan. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Rahmi udah bergabung dan juga udah menyampaikan eh, banyak hal tentang forum TBM dan itu membuat teman-teman yang ingin bergerak di bidang literasi mungkin bisa terinspirasi dengan gerakan Kak Rahmi yang ada di berbagai kabupaten dan juga di berbagai kabupaten ya, Aceh Selatan ada Benar Maria. Nah, oke, selanjutnya karena ini masih bagian literasi, kita persilakan terlebih dahulu dari eh, founder Cahaya Aceh, Bang Azwir Nazar, yang memang ini dimulai dari gerakan sehingga udah jadi seperti sekarang ini ya, menjadi sebuah lembaga dan tahfidz saya rasa. Gimana Bang Azwir Nazar? Ada PPT atau gimana untuk penyampaiannya langsung? Oke, langsung aja ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Azwir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya jelas ya, Ihsan ya. Jelas, Bang. Baik, yang saya hormati teman-teman format, kemudian para narasumber dan semua yang berhadir di ruang Zoom ini. Tadi sempat memang terkendala sedikit, tetapi alhamdulillah ini saya kalau boleh jangan dibuat co-host, banyak juga muncul di layar saya untuk Iya. untuk apa namanya biar ini kan. Baik, saya ingin mulai dari Cahaya Aceh itu sebenarnya berangkat dari satu ide yang sangat sederhana sekali. Saya punya kebiasaan karena kami tinggal di daerah tsunami, itu daerah Lambadalu di Baitul Salam Aceh Besar. Setiap pulang kampung, karena walaupun saya sempat kuliah dulu di Jakarta dan di Turki, tapi hari raya itu selalu pulang kampung. Karena di kampung lebih terasa hari rayanya. Jadi alhamdulillah punya kebiasaan bagaimana kalau buka puasa itu ada satu hari anak-anak tuh ngumpul sambil makan-makan seperti itu. Itu satu kebiasaan. Lalu kemudian 2018 awal itu saya buat satu balai di rumah. Lalu kemudian banyak anak-anak yang ternyata ingin belajar tahfiz dan itu gratis. Kemudian setelah itu, setelah puasa itu banyak yang datang pingin belajar. Saya bilang ini mau belajar apa? Kan sudah ada balai-balai yang lain yang dekat-dekat dengan nelayan di sini. Katanya kami pengen belajar. Akhirnya kita diskusikan yang tidak ada di balai lain itu apa. Nah, ternyata di Aceh saya lihat banyak bantuan untuk anak yatim, untuk anak-anak yang kurang mampu. Itu bagus sekali, tetapi masalahnya adalah bantuan bantuan ini seringkali mungkin dikasih ke ibunya misalnya ya, tetapi ibunya ini karena mungkin kurang teredukasi, bantuan itu dibeli lipstick misalnya. Ini mohon maaf ibu,
Ada juga yang beli misalnya HP misalnya. Jadi HP ini kemudian asik anak-anak ini main games. Jadi tujuan dari pendidikan itu jadi tidak tercapai. Lalu kita berpikir dengan teman-teman bahwa perlu ada satu balai, anak-anak pulang sekolah itu bisa langsung ke situ. Ini Pak Edi Fadil dulu sudah pernah datang. Nah, di balai ini mereka tuh boleh belajar apa yang dia suka. Mulai dari Al-Quran, yang suka melukis, yang ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Turkinya, ada lain-lain lah, menari dan sebagainya. Nah, teman-teman yang datang mengajar adalah teman-teman yang selama ini terhubung dengan kita ya. Banyak yang dari Sanggar, ada juga alumni luar, ada teman-teman Format. Karena saya dulu pernah di Turki, ada teman-teman Ikamat, ada alumni Australia. Itu mereka mengajar. Jadi daripada kami berpikir minum kopi sesama kita-kita aja istilahnya kan, yang alumni sekolah di luar atau di luar Aceh, ya lebih baik kita buat satu balai, kita mengajar anak-anak di sekitar kita. Lagi pula di tempat saya juga kebetulan aktif di Sekretaris Panglima Laut Aceh. Karena tadi kami lagi pantau Rohingya juga. Jadi memang besok juga harus cerita tentang Rohingya yang terbaru. Jadi di nelayan ini banyak adik-adik kita tuh yang putus sekolah. Jadi kalau mereka umur SD dia bersekolah, kemudian nanti ketika mau SMP sudah mengenal uang, sudah jadi anak IT namanya. Anak IT itu orang-orang yang anak-anak yang bersih-bersihin bot dikasih jajan, lalu kemudian setelah itu ada uang dia udah nggak mau lagi sekolah. Jadi banyak sekali putus sekolah itu usia SMP. Nah, jadi kita di Cahaya Aceh itu niatnya bagaimana satu sisi bahwa masyarakat pesisir ini banyak sekali angka kemiskinannya, ini kemudian ditambah dia tidak teredukasi, maka yang terakhir anak-anak ini tidak terbimbing jadi begal ya, jadi banyak terpengaruh narkoba. Kalau dulu ganja, sekarang sudah sabu-sabu. Itu di pesisir tuh banyak sekali. Jadi oleh karenanya kami menginisiasi Balai Cahaya Aceh. Niatnya itu dari sesuatu yang sederhana, tapi alhamdulillah semuanya gratis dan sudah berlangsung sudah 6 tahun. Nah, dulu saya nggak paham tentang nomenklatur di sini ada taman baca. Jadi waktu itu awalnya balai itu kami kasih nama Balai Edukasi dan Taman Baca. Jadi semua yang positif ngomong ke sini. Nah, kita terhubung dengan berbagai macam civil society, baik yang ada di dalam negeri juga yang di luar negeri. Ada teman-teman Muslim Eropa yang tergabung di Hasene, ada juga pelajar-pelajar di Australia. Kadang kalau dia main ke Indonesia, main ke Aceh, itu datang ke balai kita hanya untuk memberi motivasi ke teman-teman. Alhamdulillah, dalam setahun ini kita sudah punya tanah sendiri, pas di depan pintu tol di belakang SD Lambadalo itu kita lagi pembebasan sedikit mengandalkan media sosial. Semuanya media sosial, kita punya akun Instagram cahaya.aceh. Alhamdulillah sekarang sudah punya tanah 4.200 meter pas depan pintu tol, dan kita sedang mengembangkan apa yang namanya pusat pendidikan yang kita kasih nama medrese. Jadi di medrese itu ada anak-anak yang belajar secara gratis, tahfiz, ada remaja, juga ada orang kampung, dan juga teman-teman dari berbagai komunitas. Tempatnya lumayan luas. Dulu kita fokusnya 3, ada pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Tetapi dari bimbingan orang-orang tua kita katanya, ya sudah, sekarang Cahaya Aceh lebih fokus ke pendidikan. Jadi ke depan kita ingin mengembangkan pendidikan dari kampung, sehingga anak-anak di kampung ini alhamdulillah sekarang mungkin lebih 1.000 ya. Dari mungkin 5 sampai 6 tahun lebih 1.000 anak-anak yang sudah belajar di tempat kita. Dan mereka sekarang sudah melanjutkan sekolah. Ada yang ke pesantren yang unggul, ada juga yang kemarin ke luar Aceh. Karena umumnya itu mereka itu kan anak usia SD sampai SMA. Alhamdulillah di tahun ke-6 ini kami ingin dengan tempat yang baru itu ingin jadikan pusat pendidikan, dan mungkin akan tambah satu penelitian dan pengembangan masyarakat. Penelitian ini kita bentuk satu lembaga karena kita di bawah Yayasan Cahaya Aceh, namanya Lembaga Kajian Cahaya Aceh. Anak-anak muda yang suka diskusi, yang suka kumpul-kumpul, bedah buku,
Itu alhamdulillah dari kampung yang luar biasa tantangannya karena semuanya gratis. Semua orang berpikir saya banyak uang, tapi alhamdulillah itu doanya. Tapi juga kita sedang kembangkan di balai dasar itu di bawah itu podcast untuk anak-anak. Jadi kita ada lagi ngumpulin buku-buku yang bersejarah, buku-buku edukasi. Nanti mungkin bisa kerjasama dengan Kak Rehmiana dan kawan-kawan. Kita siapkan satu studio podcast untuk anak-anak. Jadi itu mungkin sekilas. Mohon maaf saya tidak siapkan presentasi. Tapi kalau dilihat Cahaya Aceh, diklik di Google, kalau Desember biasa banyak liputan, terutama tuh dari Jepang, Pak teman-teman, karena Jepang ini merasa kok kalian ada tahfiz terus ada menarinya. Katanya nggak pernah dia lihat di Thailand kalau tahfiz tahfiz saja tuh. Jadi ada peneliti yang menyampaikan demikian. Jadi mungkin untuk liputan-liputan Cahaya Aceh di media-media luar, kemudian juga nasional ada Kompas dan teman-teman yang membantu juga di Aceh. Alhamdulillah portofolio kita sudah sangat banyak. Tetapi kita tidak cari terkenal, tapi justru bagaimana setiap hari itu bisa memberikan manfaat untuk adik-adik kita, untuk teman-teman yang ingin belajar. Dan dari Cahaya Aceh ini juga banyak teman-teman yang datang terus pulang dia buat balai, pulang terus buat seperti kita model bagaimana anak-anak itu bisa belajar apapun yang menjadi profesinya di lingkungan masing-masing. Ini mungkin teman-teman salam kenal semuanya yang baru bergabung. Saya Azwar Nazar di Cahaya Aceh. Kalau ada yang ingin mengabdi beberapa kampus kemarin seperti UIN, ada BBG juga mengirimkan mahasiswanya untuk mengajarkan adik-adiknya sore hari. Kemudian nanti kita berikan sertifikat, dia nggak perlu lagi apa namanya itu kayak PPL ya. Mungkin kolaborasi-kolaborasi seperti itu kami sangat terbuka karena kita ruangan apa tempatnya walaupun masih baru setahun, tapi kalau untuk parkir muatlah rame-rame kita ngumpul. Kalau apa namanya saling menyemangati, saling makan kuah belangong atau tempat kami khasnya itu adalah engkutnya, ikan bakar. Ya, itu saja mungkin sebagai pengantar teman-teman semuanya, Bang Rifan semuanya ini yang ada di layar, Bang Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Azwar Nazar. Ini luar biasa. Dari founder Cahaya Aceh, di mana sekarang udah jadi tahfiz dan di Aceh besar tadi Bang ya. Ya, di Aceh Nanti besar. bisa main-main ke sana ya. Kalau Siap, siap. Kak Rahmi udah pernah kemarin tuh di rumah relawan remaja. Oke, karena ini masih berbasis literasi juga, sebelum ke Bang Edi Fadil, kita persilakan terlebih dahulu dari TBM Rangkang Pustaka, di mana ini juga gerakan literasi dan tergabung dalam forum TBM Aceh. Pada Ulfia Rahmah, Ketua Rangkang Pustaka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar? Oke, terima kasih atas kesempatannya pada dialog malam ini, di mana saya akan membahas mengenai perjalanan dan kegiatan yang ada di Langkang Pustaka. Nah, terlebih dahulu tuh saya ingin share screen. Boleh Bang Isan? Oke. Next. Nah, pertama di sini saya akan membahas apa sih itu Rangkang Pustaka. Nah, Rangkang Pustaka itu adalah sebuah pondok yang didirikan pada tanggal 25 November 2021. Nah, Rangkang Pustaka ini didirikan untuk sebagai wadah
pengembangan literasi masyarakat di sekitar, khususnya Aceh Utara. Kemudian saya tuh berkontribusi pertama kali di Rangka Pustaka itu setelah saya menerima beasiswa Aceh Utara. Jadi selama saya terima beasiswa Aceh Utara itu ada pengembangan selama 6 bulan. Terus di 2 bulan terakhir itu kami ada proyek. Nah, proyek kami yaitu mengajar di Rangkang Pustaka sebagai tutor di sana. Nah, dari situlah saya tertarik nih untuk mengajar di Rangkang Pustaka. Apalagi saya memang suka gitu sama anak-anak. Next, Mbak Isan. Nah, kontribusi saya di Rangkang Pustaka itu sebagai tutor. Terus saya itu me- ak- saya itu membuat metode pembelajaran yang ada di Rangkang Pustaka, khususnya di kegiatan Rangkang Belajar. Next, Mbak Isan. Nah, kegiatan di Rangkang Pustaka itu lumayan banyak. Yang pertama itu ada Rangkang Belajar. Nah, Rangkang Belajar itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di setiap minggu dari jam 9 sampai jam 11. Jadi untuk pengajarnya itu dari relawan-relawan mahasiswa atau mahasiswi di universitas sekitar seperti Unimal, IAIN, sama Politeknik. Ada juga dari Al-Muslim. Kemudian rangkang tahfiz. Dari rangkang tahfiz ini, kegiatan ini khususnya di bulan Ramadan udah berjalan selama 2 tahun, di mana kami mengajarkan untuk menghafal juz 30. Di dalam menghafal kami juga membenarkan pelafalan surahnya. Kemudian ada rangkang tol. Rangkang tol itu kegiatan yang dilakukan baik itu daring maupun luring. Nah, rangkang tol ini udah berjalan sampai rangkang tol 12. Jadi udah ada 12 kegiatan dengan tema yang berbeda-beda. Kemudian ada rangkang menulis. Jadi kami dari rangkang pustaka itu tidak hanya fokus untuk mengembangkan literasi pada anak-anak, namun kami juga melatih pemuda di sekitar dan tutor yang ada di rangkang pustaka itu dalam berbagai keahlian, yaitu dengan salah satu program rangkang menulis. Kemudian ada rangkang camp. Nah, rangkang camp ini kegiatan yang dilakukan di setiap setahun sekali, udah berjalan untuk 2 tahun. Kemarin di bulan Oktober baru selesai diadakan rangkang camp. Mungkin dari kegiatan yang ada di Rangkang Pustaka ini kami juga memiliki beberapa tantangan nih, seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar, karena untuk kita meningkatkan minat literasi di masyarakat itu agak susah. Namun dengan beberapa upaya, ya alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian rangkang camp. Kemudian kami juga memiliki kendala di sumber daya manusianya. Karena di rangkang belajar itu dari relawan, dari mahasiswa-mahasiswi di situ, mereka datang tanpa dibayar. Mereka datang untuk memberikan ilmunya dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka sedang pulang kampung, jadi kami kekurangan gitu sumber daya manusia untuk mengajar anak-anak. Dan untuk di Rangkang Pustaka itu siswa atau muridnya sudah tercatat sebanyak 80 orang. Jadi untuk menghandle anak-anak ini butuh kurang lebih 20 tutor. Karena kalau tutor itu satu tutor itu memegang 2 atau 3 anak paling banyak. Next, Baisan. Nah, ini kegiatan yang ada di Rangkang Pustaka. Ada rangkang belajar di tiap yang paling atas sebelah kiri. Kemudian ada rangkang talks. Itu yang di bulan Oktober kemarin.
yang di tengah, di atas yang tengah, kemudian sebelah kanan itu rangkang tahfiz, itu pas event wisudanya. Yang di bawah ada rangkang menulis, terus ada rangkang news. Kami memiliki website rangkang ID. Hmm, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu aja. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Vivia yang udah menyampaikan bagaimana rangkang pustaka yang selama ini berjalan sebagai awalnya komunitas, habis itu terjadinya TBM atau Taman Baca Masyarakat. Nah, di sini juga banyak teman-teman yang gabung karena ketuanya gabung mungkin ya. Atau ini lagi banyak ini yang gabung, ada Bunda Kafis, ada tadi TBM El Mansur. Nah, kalau kami Bapak Mansur ini kami di Nisam, letaknya di Menasamcat. Jadi disitulah kami berkegiatan dan alhamdulillah hampir 3 tahun di 25 November ini. Semoga nanti bisa kolaborasi ke depannya. Nah, Nisam juga sangat banyak program-program yang ada, yang lahir, dan juga yang diinisiasi oleh pegiat sosial Bang Edi Fadil. Karena saya sendiri juga saat itu pernah mendapatkan tugas, bukan tugas, tanggung jawab untuk menyelesaikan sumur di desa Catlepe kalau nggak salah waktu itu. Dan disitulah saya lebih kenal dengan Chat Lange, dengan Bang Edi, walaupun sebelumnya udah kenal di sekolah demokrasi. Nah, tapi saya nggak ikut sekolah demokrasi ya, tapi ya Bang Leting ikut sekolah demokrasi. Dan Bang Edi Fadil ini juga sangat luar biasa. Saat ini udah 200 lebih rumah yang dibangun hanya bermodal media sosial. Nah, ini kita dengar langsung dari Bang Edi Fadilnya untuk materi dan ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari Bang Edi Fadil. Waktu sudah tepat, kami persilahkan Bang. Baik. Ah, oke, saya minta izin tuh share, Bang ya. Sebentar Bang ya. Saya Ya, dekatkan dulu, saya jadikan co-host. Karena kalau di baik. allow langsung, bakalan semua bisa jadi ini. Ini udah co-host, coba Bang. Oke. Nah, kenapa, Pak? Oh, saya stop share dulu. Eh, coba diulang Bang. Udah. Ini belum Bang. Ya, Coba diulang share-nya Bang. Coba izin dulu. Ah, oke. Ini nampak Bang. udah, Bang ya. Udah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua, terima kasih banyak. Ini undangan yang luar biasa ya. Tadi saya belajar banyak. Tadi ada 3 rekan-rekan luar biasa bagi saya untuk lihat Aceh ke depan itu nggak rumit ya. Lihat aja anak muda hari ini ya. Kalau anak muda hari ini kreatif seperti 3 teman-teman tadi dan saya yakin sangat banyak teman-teman kreatif lain, maka Aceh ke depan juga akan baik. Saya yakin itu. Jadi simpel saja sebenarnya. Bagaimana anak muda hari ini, bagaimana adik-adik kita hari ini itu bisa kreatif, bisa inovatif, bisa berpikir positif. Aceh ke depan juga akan lebih baik ya. Ini saya siapkan sebenarnya slide yang lama ini. Kebetulan tempo hari saya pernah diminta untuk menjadi semacam narasumber untuk diklatnya teman-teman DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak.
Jadi judulnya agak sedikit keren, padahal isinya nggak keren, biasa aja. Jadi karena ya DJP yang undang, saya buat keren dikit gitu, berbagi melalui medsos, seni komunikasi, manajemen dan kepemimpinan gitu. Kesannya keren, tapi isinya biasa aja. Intinya adalah apa sebenarnya apa yang saya lakukan dengan teman-teman relawan di lapangan adalah bagaimana memanfaatkan media sosial yang selama ini mungkin ya kita gunakan untuk selfies ya, untuk silaturahmi yang itu tentu baik gitu, punya nilai tambah lebih gitu. Itu poin utamanya seperti itu. Jadi ada nilai tambah bagaimana media sosial kita itu bermanfaat untuk banyak orang, kira-kira begitu ya. Ada beberapa beberapa Bang Isan itu ada 4 orang menunggu di waiting room Bang katanya. Ya, oke. Ya, teruskan ya. Jadi ada ide kita adalah bagaimana memanfaatkan media sosial untuk kemanfaatan publik. Dan kita hari ini beberapa program ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu ya hanya connecting people kalau kata Nokia dulu ya. Connecting people artinya menghubungkan antara orang yang pengguna media sosial dengan yang membutuhkan. Jadi antara dermawan dengan orang yang butuh dukungan begitu dari berbagai macam isu gitu. Nah, nanti saya akan paparkan isu apa aja. Ah, ya. Eh, s- ya, ini latar belakangnya simple saja. Ada kondisi sosial, ada nasib dan keberuntungan. Ada anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang lahir di posisi yang mungkin tidak seberuntung kita. Ya, dia nasibnya di situ, kira-kira begitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu lahir kondisinya lebih beruntung gitu ya. Dari orang tua yang punya akses lebih baik gitu sehingga hari ini mungkin format ada yang kuliah di luar negeri macam-macam segala macam. Tapi ada orang yang adik-adik kita yang untuk berpikir untuk sekolah SMA saja itu rumit gitu. Saya temukan banyak sekali. Nanti saya paparkan beberapa. Yang dia untuk bercita-cita mau sekolah SMA saja dia rumit gitu. Nah, jadi bagaimana gerakan ini bisa memfasilitasi orang yang mungkin dalam tanda kutip itu nasibnya tidak seberuntung yang lain, ya kira begitu ya. Kemudian dunia berubah sangat cepat ya. Kita mungkin bisa flashback HP terakhir yang kita pakai itu yang model tombol touch itu, tombol timbul itu tahun berapa gitu ya. Saya dulu pakai Samsung SGH 100 gitu yang ada antenanya gitu. Itu HP pertama saya. Jadi kalau suara itu didengar rame itu tati-tati itu kayak itu keren gitu. Tapi coba bayangin bahwa selain itu hanya saya sentuh. Tidak ada yang bisa dilipat segala macam ya. Ke depan diprediksi ya mungkin kita nggak pakai HP lagi. Kata kata Mark Zuckerberg ke depan itu kacamata pintar akan jadi yang paling diandalkan. Ya, jadi dunia berubah sangat cepat. Nah, tapi bagaimana dunia berubah cepat itu kita manfaatkan untuk kebaikan bersama? Saya pikir itu ide sederhananya. Kemudian apa yang ketiga medsos antara hoax dan kemanfaatan. Orang bisa pakai medsos hoax gitu. Orang bisa pakai untuk hal negatif, tapi bisa juga memanfaatkan itu untuk kemanfaatan, untuk membantu sesama ya, untuk memfasilitasi orang yang butuh dan sebagainya. Sesimpel itu ya kira begitu. Bentar. Nextnya ini agak lambat ya. Ya, bagaimana program ini dijalankan? Pemilik akun memposting isu sosial ya. Rata-rata saya posting tuh rumah. Untuk isu lain misal pendidikan dan sebagainya saya nggak pernah posting. Itu pribadi-pribadi. Karena saya agak menghindari memposting wajah orang gitu ya di media sosial gitu ya. Kemudian orang menginginkan sumbangan. Itu ke rekening pribadi saya. Kemudian dermawan mengikuti penggunaan dana itu di wall akun Facebook saya. Kemudian akun itu pemilik akun atau saya itu akan mengupdate programnya seperti apa sudah dan sebagainya. Yang menarik adalah kegiatan ini dilakukan oleh relawan. Jadi nggak saya sendiri. Saya seorang PNS yang pagi itu ngabsen jam 8, pulang jam 5 begitu ya. Tapi relawan yang menjalankan ini begitu ya. Yang menjalankan dan itu tanpa digaji sama sekali, tanpa biaya sama sekali begitu ya. Jadi 100% sumbangan itu dimanfaatkan untuk kegiatan sosial begitu. Ya. Program kita apa? Pembangun rumah layak huni, kemudian ada beasiswa, kemudian ada modal usaha, kemudian untuk ada pembangunan sekolah di pedalaman, kemudian ada kita bangun masjid dan balai pengajian, ada dukungan pasien, rumah singgah, dan kegiatan insidentil lainnya. Cukup banyak sebenarnya kegiatannya. Nah, sekarang kita sudah bangun paling kurang 217 unit rumah layak huni, begitu ya. Nanti ada beberapa foto saya tampilkan. Ada paket beasiswa sudah 235 anak yang ya rata-rata putus sekolah, kita kasih beasiswa untuk bisa bersekolah kembali, begitu.
Kemudian modal usaha untuk ibu-ibu yang jualan hanya dengan modal 3 juta. Kita kasih modal 3 juta gitu, yang awalnya dia jualan mungkin cuma modalnya 300.000, 500.000 dan sebagainya. Kemudian kita udah bangun 4 unit sekolah, masjid udah 7 unit, rumah singgah sudah 6 tahun dan sebagainya ya. Nah, ini dokumentasi cepat aja karena kita nanti mungkin banyak ini diskusi ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat misalnya rumah-rumah yang kita bangun ya, itu di kiri itu sebelum, itu yang kanan sesudah ya. Rumah-rumah seperti ini yang kita fasilitasi untuk kita bangun untuk lebih baik gitu. Itu kiri misalnya rumahnya itu sampai 8 orang. Yang mungkin kita nggak bayangkan itu rumah masih dihuni gitu ya. Yang bawah itu misalnya kalau malam itu anaknya itu harus tidur di manasa. Kenapa kalau semuanya tidur di rumah itu bisa jatuh rumahnya, bisa roboh. Kita bangun baru. Ini seperti di atas, ini di Aceh Utara, di bawah di Aceh Timur gitu. Ini cepet-cepet aja. Ini di atas tuh di Nisam, janda 2, 4, 6 anak gitu ya. Di bawah itu di Panten Labu, itu beliau bahkan tinggal di bekas kandang lembu, mohon maaf ya. Dan sekarang sudah lebih baik. Ini Bangkron namanya. Ini cepet-cepet aja di atas itu di Matangkuli, di bawah itu di Sawang ya. Itu saya di bawah itu anak pertama yang kita kasih beasiswa sampai sekarang udah 300 lebih. Dia putus sekolah gitu dari SMP nggak bisa bersekolah lagi gitu dan sekarang alhamdulillah udah kuliah ya. Rumahnya kita bangun, anaknya kita kasih beasiswa untuk bisa bersekolah kembali. Ini di atas itu anak tukang becak ya, nggak bersekolah, alhamdulillah tiga-tiganya sekarang bersekolah, rumahnya kita bangun. Yang di bawah juga seperti itu, rumahnya kita bangun. Ini cepet aja itu di Perlak di atas. Satu keluarga yang tinggal di pematang sawah, ya kita beli tanah, kita bangun rumah gitu ya. Di bawah di Nisam, ini cepet aja. Ini saya ambil sampel-sampel aja ya. Itu di atas Ibu Hayati, saya ingat persis ini di Nisam, yang beliau anaknya sudah menjadi apa? Kalau bahasa di sini pilot. Pilot itu orang manjat kelapa ya. Jadi di Nisam, saya lupa nama kampungnya tapi bisa saya cek gitu ya. Ya, jadi beliau tuh ya anaknya udah putus sekolah, rumahnya ya seperti itu. Alhamdulillah rumahnya kita bangun, kemudian anaknya juga dapat beasiswa. Di bawah di Sukun. Nah, di atas itu di Bayu, Aceh Utara, itu janda 2 anak, tanahnya kita beli, rumahnya kita bangun gitu, anaknya kita sekolahin gitu ya. Dengan apa beasiswa dari teman-teman gitu. Di bawah itu di Kurung Raya, itu rumahnya kiri ya, dari terpal-terpal begitu di Gampong, saya lupa tapi lewat Transkontinen kalau dari hari ini itu sebelah kanan gitu. Dekat Menasah nih rumahnya, yang kanan sekarang udah selesai ya. Ini cepet-cepet aja, ini di Birun, beliau itu kalau hujan harus mengungsi ke rumah tetangga gitu. Sekarang udah kita bangun rumah baru ya. Di bawah juga seperti itu. Ibu saya lupa namanya, tapi di Birun juga. Ini di atas di Lamtamot, bayangin anaknya tahfiz ini 3 orang. Di atas sekarang rumahnya udah bagus ya. Bawah itu benar meriah, sudah bagus. Itu biasa saya Sabtu Minggu itu keliling, Pak. Keliling ya ngontrol rumah, segala macam program-program sosial yang kita lakukan. Dan itu semuanya sukarela bersama teman-teman di lapangan ya. Nah, itu bayangin di atas itu di Aceh Timur itu ini rumah saya sendiri hari ini gitu ya. Kebetulan apa? Kebetulan kita galang dana itu dalam 10 jam itu terkumpul dana sekitar 140 juta. Jadi besar sekali dananya, ya udah rumahnya kita bangun besar gitu sampai anaknya kita stok uang untuk sampai beasiswa sampai dengan kuliah itu masih ada duitnya, kira-kira begitu. Yang di bawah di Langkahan alhamdulillah sudah selesai. Ini cepat-cepat aja. Di atas itu di Tanah Pasir ya, Aceh Utara itu sudah selesai. Yang di bawah itu yang sedang kita bangun. Nah, ini di bawah ini rumah ke-217 di Gampong Pulau Meria, Bukit Sandi, di Gerudung Pase, di Embang, Aceh Utara. Itu kiri seorang ibu dengan 3 anak, satu anak yang paling kecil itu maaf disabilitas, anak yang kedua itu kelas 2 SD tapi putus sekolah, anak pertama itu kelas 2 SMP tapi putus sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang rumahnya sedang kita bangun dan dua-dua anaknya sudah kita sekolahkan kembali. Satu di pesantren, satu lagi di sekolah SD ya. Ya, ini bayangin ibu-ibu ini hanya tinggal di tumpukan kayu seperti itu saja. Saya lupa nama nenek ini, tapi di Aceh Utara, beliau pekerjaannya itu manjat pohon siku, bosau ya, urang buat bosau gitu ya, bosau. Bayangin seorang ibu-ibu yang harusnya istirahat seusia beliau, tapi beliau kerjaannya manjat gitu dengan manjat pohon gitu, cari rezeki. Tapi sekarang alhamdulillah beliau bisa tinggal di rumah yang lebih baik. Usaha saya lupa usaha beliau apa, tapi pernah kita kasih modal usaha. Ini beasiswa Bapak Ibu. Ini adik-adik yang udah sekolah tapi kita kasih beasiswa untuk bisa bersekolah kembali. Donornya dari mana? Ada dari Australia, ada dari Depok, ada dari Jakarta, ada dari mana-mana ini. Yang saya nggak kenal orangnya. Jadi 70% donor saya itu tidak pernah saya kenal orangnya. Tapi ya kirim duit aja, kayak begitu. Saya rata-rata menerima uang itu dari publik itu rata-rata 2 miliar per tahun ke rekening pribadi. Yang kalau uang itu saya bawa lari bisa. Jadi terus terang aja kalau saya mau bawa lari bisa. Ini di luar negeri gitu. Kalau mau lapor saya ke polisi juga jauh gitu ya. Dia beli tiket lagi kayak begitu. Tapi alhamdulillah mereka percaya kayak begitu. Jadi
Laporannya seperti ini aja, foto gitu, kemudian foto rapor waktu kelas 6, waktu 6 bulan sekali, tiap bagi rapor, saya foto kirim ke donornya gitu ya. Ini misal Bapak Dedi Siprianto di Australia, saya nggak kenal orangnya, tapi beliau jadi donor. Ini Kak Li Chen di Jakarta, ini orang Chinese kayaknya, saya nggak kenal orangnya. Tapi beliau terus menjadi donor untuk adik-adik ini. Ini contoh aja dari 235 anak yang kita bantu, putus sekolah, tapi sekarang bisa bersekolah kembali begitu. Ini saya tunjukin Bapak Ibu 6 orang anak yang 6-6-nya pernah putus sekolah. Saya ikutin ke rumahnya, saya ikutin pernah jualan koran, saya datang ke rumahnya, saya rayu-rayu untuk bisa bersekolah. Dan kebetulan 6-6-nya pernah tinggal di rumah saya. Dan sekarang udah kuliah, udah sekolah, segala macam, ada di Unsiah, ada di mana-mana lah. Ini kita jaga program bangun sekolah. Bapak Ibu coba lihat di atas itu bangun sekolah Mas Merdeka, itu di Simpang Jernih, Aceh Timur. Kampung Tempur Paluh. Itu kita naik boat 5 jam nyampe di desa itu. Kalau lihat atas lokop lagi. Lantainya tanah, dan itu 3 kelas, itu tiga kelas itu satu orang, satu kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di satu ruang, nggak ada sekat gitu. Nah, kalau mau ke situ hubungi saya bisa fasilitasi. Gurunya cuma satu orang, namanya Pak Sabirin, itu yang di belakang saya itu ada fotonya. Saya udah 2 kali ke situ, alhamdulillah sekarang kita fasilitasi dengan Pertamina. Mereka bahkan satu anak dapat 1 laptop ya, dapat asrama segala macam, bangunannya sangat bagus sekarang. Bentar ya, ada beberapa lagi. Nah, ini di Jambu Rambung, di Bandar Pusaka Aceh Tamiang. Sekolahnya 2 kali udah jatuh, udah rubuh ya. Kita bangun itu 6 kelas plus apa namanya, ruang pustaka plus ruang guru plus musola plus kantin, semuanya kita bangun. Hampir 1 miliar. Dari mana? Dari publik. Ini di Kampung Jambu Rambung, namanya Miss Al Kausar. Muridnya waktu kita bangun itu 99 orang muridnya, luar biasa. Tapi di sekolah mereka seperti itu. Nah, ini di Pame, Gampung Payatampu. Kalau dulu Pame itu kalau Bapak pergi itu pulang hampir nggak bisa kalau musim hujan ya. Sangat rumit jalannya. Alhamdulillah saya udah 2 kali ke situ. Sekolahnya kita buat permanen. Jadi di atas itu seperti itu, lantainya tanah begitu. Sekarang kita udah buat permanen semua gitu ya, udah lebih bagus. Ini modal usaha. Ibu-ibu yang cuma jualan 300.000 modalnya, kita kasih modal tambahan 3,5 juta. Udah, dia bisa jualan, namanya keren, superstore gitu ya. Kesannya kayak Indomaret gitu, padahal biasa aja ya. Biasa aja. Yang penting dia bisa jualan lebih baik gitu ya, modal lebih banyak, itu keuntungan lebih banyak, bisa memberikan penghasilan untuk anak-anak. Dan rata-rata yang tinggal, bukan rata-rata, hampir semua itu adalah kepala rumah tangga perempuan atau janda dengan beberapa anak gitu ya. Nah, ini coba bayangin ibu ini jualan hanya di Arko gitu ya, kereta Sorong gitu. Suaminya ini ke Malaysia, 2 minggu di Malaysia itu putus hubungan gitu ya, artinya nggak ada lagi komunikasi. Kita beli becak segala macam, beliau bisa mandiri dengan becak yang cuma sekedar ya 5 jutaan gitu, beliau bisa jualan gitu. Ini isu kesehatan, orang-orang dari mana-mana gitu kita bawa ke Banda Aceh, berobat segala macam. Kita punya rumah singgah kerjasama dengan Kak Nur Husin nama beliau. Itu ada rumah singgah, rumah kita namanya di Ule Karing, Jalan Masjid Tuhan nomor 6. Kalau ada pasien dari daerah, hubungi saya bisa, hubungi Kak Nur bisa. Nah, ini free gitu ya, semuanya kita bantu gitu, sampai ke rumah sakit semuanya dibantu, dan semuanya gratis begitu. Udah 6 tahun ini. Sewanya 35 juta per tahun, kita dari publik, semuanya dari publik. Ada orang yang nanggung listrik, ada orang yang nanggung wifi, ada orang yang nanggung ikan, ada orang yang nanggung macam-macam. Ada orang yang sampai ngecat itu, ngecat rumah segala macam, kita gotong royong semua. Jadi publik semua. Ini masjid beberapa, bentar ya, mohon maaf anak-anak saya sini. Ini masjid beberapa, kita udah bangun 7 masjid, tapi saya beberapa aja saya ambil contoh. Ini Cicak Kedangdi, ini di Pantai Labu di atas ya. Dari kiri itu di atas itu seperti itu, kanan itu yang di bawah udah lebih baik. Ini salah satu contoh saja dari 7 yang sudah kita bangun. Itu di atas ada balai, ini hampir seusia balainya Bang Azwir nih, balai Alihba kita kasih nama. Saya bingung kasih nama apa gitu, saya buat postingan di Facebook, orang ngusul, lah saya bilang ambil yang simple aja, balai Alihba ya. Sekarang udah ada balai Jimha yang di bawah itu. Jadi malah ada Khadai Zaira segala macam. Saya target sampai wassalamu mungkin nanti jadi balainya, kayak begitu ya. Nah, apa nih utamanya Bapak Ibu? Pertama ambil peran. Jadi aja, apa yang bisa kita lakukan, ambil peran aja gitu ya. Nggak usah, wah ini punya pemerintah nih, wah ini kan pemerintah banyak duitnya, nggak usah gitu. Bang Azwir kalau mau pikir begitu nggak akan beliau buat Cahaya Aceh gitu ya. Saya tahu beliau nggak dapat duit dari situ. Tapi beliau mau lakukan itu, kenapa ambil peran aja gitu. Bisa kita lakukan, nggak usah nyalah-nyalahin orang gitu ya. Teman-teman tadi Ulfia dan teman-teman lain, ada kakak tadi ya, Kak Rasmiana gitu ya. Saya yakin beliau nggak nyalahin orang gitu, tapi beliau gerak aja. Nah, saya pikir spirit itu harus kita miliki ya. Jadi ambil peran aja. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Dengan segala kekurangan saya, dengan segala kelebihan yang Allah kasih ke kita gitu ya. Kemudian sukarela aja, capek, tinggal santai aja gitu ya. Tinggal capek, tinggal istirahat. Ya kira begitu ya. Nggak ada yang terlalu harus diburu-buru gitu. Kemudian integritas, jaga baik-baik integritas. Uang orang Rp1 saja jaga baik-baik. Ya kira begitu ya. Delegasi apa? Percaya ke teman-teman.
Relawan kita Pak ada di semua kabupaten kota ya, dan tidak pernah kita gaji 1 rupiah pun. Tapi mereka mau. Saya heran juga mereka kok mau gitu kan. Saya perintah-perintah telepon-telepon mereka juga mau gitu. Tapi ya alhamdulillah. Artinya delegasi. Kemudian komunikasi ya, komunikasi positif ya. Nggak perlu jatuhin orang, nggak perlu ngomong yang nggak baik. Bahkan ke pemerintah sekalipun nggak perlu. Kita lakuin aja yang bisa kita lakukan ya. Kemudian empati, keberanian, mesti berani ya. Mesti berani, mesti lakukan sesuatu. Kemudian anggap aja ini hobi ya, anggap hobi, jangan jangan pikir wah ini saya udah hebat kali, udah ikhlas kali, nggak usah, biasa aja ya. Jadi anggap aja hobi. Orang mancing misalnya, hobi mancing saat dia itu santai ya, dan dia nggak ada beban untuk mancing gitu, tengah malam pun dia mau mancing gitu ya, biasa aja gitu, dan dia mau keluarin duit untuk beli alat pancing paling mahal. Kenapa? Untuk menyalurkan hobi dia. Filosofinya begitu aja. Jadi jadikan kerjaan ini sebagai hobi aja. Jadi Anda nggak perlu dibayar, nggak perlu apa-apa. Tapi malah kalau ada orang, kalau perlu orang yang Anda orang sumbang tuh Anda bayar gitu. Nggak apa. Karena dengan dia sumbang, hobi Anda jadi tersalurkan gitu ya. Sama dengan orang mancing tadi, dia beli kail gitu mahal untuk mancing gitu. Ini kita ada orang nyumbang via kita, kalau perlu orangnya kita bayar. Jangan dia bayar kita, kira-kira begitu. Karena apa? Dengan cara dia itu kita jadi bisa menyalurkan hobi kita. Jadi enjoy aja gitu ya. Seperti itu. Nah ini teman-teman, mohon maaf bukan narsis ya, beberapa penghargaan untuk penyemangat kita bersama. Ini kita di bawah itu peresmian rumah. Kalau orang potong pita, kita potong tali rafia gitu ya. Jadi ya kita ambil tali rafia gitu, potong gitu, peresmian bersama ini di Lawung gitu. Ini sponsor kita kemarin Cilek Coklat ya. Mereka jualan coklat edisi khusus yang keuntungannya dikasih full buat kita. Kita udah bangun 4 rumah dari Cilek Coklat ini gitu. Jadi siapapun bisa bermitra dengan kita. Tapi syaratnya apa? Saya nggak mau dibayar gitu. Relawan kami nggak mau dibayar. Jadi kita sama-sama aja. Kita punya tangan gitu, kita pusat kerja, sedekah aja itu gitu. Allah udah kasih luar biasa. Bayangin kalau Allah kasih kita lumpuh gitu kan, nggak bisa buat apa-apa kita. Kira-kira begitu ya. Nah ini beberapa penghargaan. Mohon maaf saya mungkin untuk menyemangati kita bersama bahwa kadang-kadang ya apa yang kita lakukan itu juga bisa dapat apresiasi dari orang gitu. Yang untuk relawan kita, bahwa relawan kita juga oke, ayo kita bareng-bareng gitu ya. Ternyata orang juga bisa melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Meskipun kami tidak punya kantor, Bang. Kami tidak punya kantor, tidak punya stempel, tidak punya akta, tidak punya apapun gitu ya. Hanya kepercayaan aja. Jadi hanya kepercayaan aja gitu ya. Nggak punya apa-apa. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, siapa lari duitnya juga bisa, kira-kira begitu ya. Tapi alhamdulillah ada beberapa dari teman-teman dan beberapa penghargaan, mohon maaf, kami tidak terima. Udah cukup, kira-kira begitu. Jadi udah cukup lah gitu. Masih banyak lagi anak-anak Aceh yang hebat-hebat gitu. Terima kasih Bang Isan. Itu aja, mungkin selanjutnya kita bisa diskusi, saling belajar. Sejujurnya saya belajar banyak di teman-teman ya. Ini nggak ada apa-apanya, jujur aja saya cuma main HP aja kerjanya. Kenapa? Karena yang kerja sesungguhnya itu relawan kami di lapangan. Jadi jangan teman-teman bayangin saya hebat kali, enggak, biasa aja. Karena apa? Saya orang absen pagi jam 8, keluar jam 5 gitu. Tapi yang kerja di lapangan itu teman-teman relawan kami yang tak dibayar. Mereka cari tukang, beli material, ada masalah di lapangan, segala macam, tukangnya ngambek, tukangnya macam-macam itu semua relawan. Dan relawannya itu tidak dibayar. Nah, itu saya 10 jari atas kepala itu apresiasi penuh untuk teman-teman relawan itu yang mereka mau itu ya melakukan yang luar biasa. Bayangin kita satu rumah itu bangun Bang 56 juta ya, satu rumah itu udah selesai. Pemerintah bangun hampir 100 juta. Kenapa? Ya memang kita tidak ada duitnya di situ, tidak ada keuntungannya, tidak ada pajaknya, tidak ada apa-apa. Kalau pemerintah ada pajaknya, ada keuntungannya, ada macam-macam. Mungkin seperti itu. Rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi Fadil, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Ini juga bisa meningkatkan semangat teman-teman yang bergerak gitu ya. Tapi bukan untuk berlomba-lomba juga dalam artian kita ya pengabdian apa yang udah kita dapatkan dan itu bisa kita berbagi kepada masyarakat Aceh khususnya ataupun kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, kalau di lapangan saya sangat melihat bagaimana teman-teman relawan Celangin itu bekerja kayak gitu dan juga itu luar biasa dan pasti pada orang-orang peduli semuanya. Dan di sini yang bergabung juga saya rasa teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang bergabung juga orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat ataupun terhadap sekitar. Mungkin tadi berbahasan tentang literasi pada awalnya dan Bang Edi Fadil dengan pengabdiannya di berbagai bidang dan sekarang ini ada Bang Rifan Renaldi dengan Rumah Pangan Aceh yang saat ini ketahanan pangan sangat sangat diprioritaskan gitu dan hadirnya Rumah Pangan ini kita dengarkan dari Bang Rifan Renaldi apa yang udah dilakukan gitu. Kepada Bang Rifan Renaldi, saya persilakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Bang Muhammad Iksan Abdah. Salam kenal juga kepada Bang Edi Fadil. Kak Rami saya udah pernah ketemu, sering buat kegiatan yang saling hadir gitu. Bang Azwir juga saling kenal. Bang Isan juga. Cuman Bang Edi Fadil ini saya belum ketemu orangnya, tapi namanya sudah harum di mana-mana ini Bang Edi Fadil. Salam kenal nih Bang Edi Ngopi Fadil. Bang, ngopi kita. Itulah makanya nih, saya udah cari lama-lama namanya Edi Fadil kan. Saya pergi ke audiensi dengan lain. Oh Edi Fadil, Edi Fadil. Oh makanya alhamdulillah malam ini saya ketemu langsung. Makanya namu mau ngopi sama Bang Edi Fadil nih, belajar banyak, luar biasa impact yang sudah diberikan kepada masyarakat, dan tentunya kami semua di sini pengen belajar dari Abang dan juga dari teman-teman lainnya. Tentunya ya untuk memberikan dampak kepada masyarakat seperti itu. Baik. Izin saya akan menyampaikan slide presentasi, bisa dilihat Bang? Siapa? Udah ya? Oke, baik. Jadi nama organisasi kita itu lembaga non-profit namanya Rumah Pangan Aceh. Konsepnya bisa dikatakan sebagai Aceh Food Bank ya, nama lain kita. Kita memiliki jargon yaitu menjembatani antara yang berkelebihan dengan yang berkebutuhan. Nah, jadi adapun lembaga Rumah Pangan Aceh ini diinisiasi dari sebuah ide yang saya dapatkan 5 bulan lalu saat saya mengikuti program exchange ataupun short course di Amerika. Jadi pada bulan April dan Mei saya mengikuti program yang namanya Wisely. Di sana saya belajar tentang sistem pertanian organik dan regeneratif, bagaimana urban farming di Amerika sana bisa melakukan transformasi pertanian dari yang konvensional menuju pertanian yang berkelanjutan, dan juga bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Nah, kemudian saya mendapatkan banyak masukan selama belajar di sana. Saya juga ikut jualan bersama petani di pasar tani di Amerika dan mendapatkan hal-hal baru yang saya rasa bisa kita terapkan di Aceh seperti itu. Nah, kemudian ketika kembali itu Rumah Pangan Aceh belum berdiri gitu. Tapi saya melakukan sharing session dan alhamdulillah lumayan ramai yang hadir di Solong Coffee waktu itu di Lamnyong. Saya ceritalah tentang sistem pertanian di Amerika. Kemudian saya ajak tokoh-tokoh diaspora global Aceh dan berceritalah tentang ide yang saya dapatkan ini kayak gitu. Jadi ada Pak Mustafa Abu Bakar, ada Pak Yarmen, ada Pak Adron, ada teman-teman format juga Bang Andri dan sebagainya, meeting dengan tokoh. Oh, bagus nih idenya, ya udah kita jadikan suatu lembaga kayak gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan legalitas sekarang melalui akta notaris gitu. Nah, kemudian adapun beberapa permasalahan yang ingin kita bantu berkontribusi, terlebih yang berhubungan dengan pangan. Silakan Bang Ihsan, ini ada beberapa yang masuk. Ini silakan di-admit ya, karena saya selalu admit agak terganggu makanya bolak-balik tadi. Nah, jadi yang pertama berkaitan dengan kelaparan. Di dunia ini ada sekitar 10,9% masyarakat itu kelaparan. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 16,2 juta penduduk kelaparan, 21,6%-nya stunting, dan 27% anak sekolah belum sarapan. Ini berdasarkan beberapa sumber yang tervalidasi ya. Kemudian sedangkan di Aceh sendiri itu ada sekitar 14,45% atau 806,75 ribu penduduk Aceh miskin. Dan 1 dari 3 anak Aceh itu terlahir stunting. Nah, ini merupakan beberapa hal yang fakta kita temukan di lapangan, dan ada ketimpangan di sini bahwa Aceh ini wilayah miskin kayak gitu. Kemudian masyarakatnya kekurangan gizi, tetapi sampah yang diproduksi oleh kota Banda Aceh saja itu bisa mencapai 55.000 ton per tahunnya. Dan ini meningkat ketika bulan puasa. Jadi kalau kita konversikan, itu jumlah makanan 55.000 ton itu yang dibuang bisa menghidupi 186.000 masyarakat Aceh. Nah, ini berarti ada ketimpangan di situ. Nah, oleh sebab itu kita hadir ya, Rumah Pangan Aceh ini untuk mengurangi kesenjangan pangan di masyarakat, bahwa kita ini menjadi penghubung antara mereka yang memiliki kelebihan atau yang berkecukupan
untuk memberikan makanannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi Bang Edi Fadil bilang ada Kak Nuh, ini rumah Yayasan Darah Untuk Aceh ini dia ya. Kita sudah melakukan juga kerjasama dengan beneficiaries kita bahwa ada makanan-makanan yang masih layak dimakan ya dan itu berpotensi besar untuk dibuang, kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini ada poin-poin SDGs juga yang ini poin-poin Sustainable Development yang menjadi tujuan dunia bersama. Kita itu membantu untuk memenuhi kebutuhan yang nomor dua yang bertujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan menurunkan angka stunting serta mendorong pertanian berkelanjutan. Nomor tiga, berhubungan dengan kesejahteraan dan kesehatan. Nomor 12, pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Serta nomor 13, upaya mengurangi sampah dan kehilangan pangan yang berdampak pada emisi rumah kaca. Nah, ini visi kita itu menciptakan komunitas di mana setiap orang mempunyai akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi, dan mengedepankan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kita memiliki 4 misi. Yang pertama, kita mengurangi kesenjangan pangan di masyarakat. Kita menghubungkan antara mereka yang surplus makanannya dengan mereka yang membutuhkan. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi untuk mengurangi permasalahan stunting di Aceh. Kemudian kita juga memberikan program pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan usaha kecil lainnya. Dan tentunya yang terakhir mengurangi sampah makanan yang memberikan dampak positif pada lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pangan. Nah, ini fokus permasalahan yang kita tangani, tentunya kelaparan dan kekurangan gizi, pengurangan limbah makanan, pengentasan kemiskinan, krisis dan kelangkaan pangan, krisis ekonomi, bencana, pengurangan pengangguran, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan kecil. Nah, kita ada 5 program ya. Kalau kita bandingkan dengan organisasi teman-teman semua tadi yang sudah disampaikan, kita ini termasuk baru. Kita ini baru berumur sekitar 6 bulan ya, karena kita baru actionnya itu bulan Juni lalu, dan alhamdulillah sudah lebih dari 35 kegiatan yang kita lakukan baru 6 bulan berdiri gitu. Kita memiliki ada 5 flagship program tujuan utama kita. Yang pertama ada dapur RPA, kita menyediakan makanan ya, bahan makanan gratis kepada masyarakat ya. Kemudian juga Ibu Cerdas untuk Anak Hebat dan Anak Indonesia Sehat ini kita mensupport orang tua ya dan juga memberikan edukasi dan gizi kepada anak-anaknya untuk mengurangi stunting tadi. Sedangkan bertumbuh bangsaku itu kita lakukan pembinaan kepada petani. Nah, di sini ini ada merupakan program pertama kami, sedekah sayur gitu ya. Ini merupakan program pertama yang kami lakukan. Kita membantu petani yang saat itu memasuki masa panen yang harganya anjlok ya, Rp200 per ikat. Sangat kasihan gitu kan. Jadi kita melakukan donasi walaupun kecil-kecilan, tetap kita beli dengan harga yang layak yaitu 5.000 3 ikat dan kita bagikan ke masyarakat di Alunaga. Nah, yang terakhir ada food aid ya, emergency dan disaster response. Nah, ini khusus untuk anak-anak dan juga perempuan dan lansia karena ini yang sering terlupakan ketika saat terjadinya bencana seperti itu. Jadi kita langsung spesifikasikan. Nah, ini ada 6 program yang sedang continue kita lakukan, selalu berjalan. Yang pertama food rescue. Saya jelaskan secara singkat bahwa food rescue ini makanan yang berlebih yang kita terima dari supermarket ataupun toko-toko produksi makanan ya yang makanannya masih layak untuk dikonsumsi. Nah, kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada sedekah nasi bungkus. Nah, jadi kita biasanya berbarengan dengan Jumat Berkah, kita kumpulkan donasi dan ada yang membantu gitu. Nah, kita kerjasama dengan rumah makan dan alhamdulillah terkumpul beberapa makanan dan kita bagikan kepada seperti ini pekerja yang di pinggir jalan, abang tukang becak dan ibu-ibu yang jual tiram di daerah Halunaga. Nah, pokoknya mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian ada sedekah pangan. Nah, ini kita saat ini alhamdulillah sudah bisa bekerja sama dengan PKK Aceh. Langsung kemarin hadir Bu PJ Gubernur dan juga mendapatkan berbagai bantuan dari CSR beberapa yang mensupport dan alhamdulillah ini terus kita lakukan. Dan lebih dari sudah 8 desa yang kita support untuk sedekah pangan ini. Jadi yang awalnya cuma sayur, terakhir kita
terus bertambah ya, terus bertambah. Bisa kita kasih lele, lelenya itu dari peternak lele mitra kita yang memasuki masa panen. Kemudian ada tomat juga petani mitra kita, telur juga ada petani mitra kita gitu. Dan juga apalagi sayur-sayuran seperti kangkung dan juga bayam kayak gitu. Nah, sehingga tahu tempe juga ikut dan itu semakin lama awalnya cuma dari satu jenis sayur dan alhamdulillah terus semakin banyak jenisnya. Nah, dan tentunya juga sangat membantu petani-petani dan juga produsen-produsen dan UMKM-UMKM kita sendiri. Kemudian ada education session, edukasi melalui sharing session. Jadi hampir setiap 2 minggu sekali kita buat kegiatan yang sesuai dengan program-program yang ingin kita targetkan. Ya, kita ada beberapa fokus tadi. Nah, itu yang kita fokuskan bersama untuk membahas tentang gizi, tentang pertanian, tentang dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan apa target dari Rumah Pangan Aceh. Nah, kemudian ada pendampingan petani peternak mitra. Jadi kita ada beberapa program yang unik terkait pendampingan petani ini. Mungkin di sini agak agak sedikit ya mungkin 2 menit atau 3 menit saya jelaskan. Salah satu target dari Rumah Pangan Aceh ini adalah kita ingin melakukan transformasi pertanian di Aceh yang awalnya saat ini masih berjalan sistem konvensional. Apa itu konvensional? Penggunaan pupuk yang tinggi, pestisida yang tinggi, dan itu tidak sustainable. Dan itu bisa merusak kesuburan tanah. Nah, kita melakukan transformasi itu. Nah, bagaimana caranya? Kita mau menerapkan sistem pertanian organik dan regeneratif. Gimana caranya petani mau melakukan transformasi? Ya tentunya kita melakukan ikatan dulu dengan mereka. Nggak cukup dengan MOU. Gimana caranya? Kita beli produk mereka. Nah, jadi kalau seandainya produk mereka sudah kita pastikan kita akan membeli produknya dan laku, nah apapun yang kita minta sama petani, insya Allah mereka akan dengar. Alhamdulillah saat ini kita udah punya 20 petani mitra, namun karena keterbatasan anggota, kita hanya baru 3 yang baru kita fokuskan untuk menerapkan sistem pertanian regeneratif. Ya, yang awalnya mereka tanamnya monocropping atau cuma satu jenis, sekarang kita sisipkan 3. Nah, itu sangat penting. Yang pertama apa? Sistem pertanian organik dan regeneratif itu, kalau seandainya dia lebih dari 3 tanaman, yang pertama tanahnya akan lebih subur. Kedua, penyakit juga bisa eh, salah satu kontrol terhadap penyakit. Yang ketiga, juga membuat petani ini tahan terhadap fluktuasi harga. Misalnya ketika tanaman satu itu rendah, masih punya tanaman 2 dan 3 untuk mereka bisa jual dengan harga yang layak. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin bisa kita jelaskan ke depannya. Dan terakhir ada kampanye stok boros pangan yang baru aja kita lakukan dalam peringatan Hari Pangan Dunia kemarin. Nah, kita memiliki long term goals dari Rumah Pangan Aceh ini apa? Yang pertama, tentunya food security. Ya, Aceh ini bisa kita katakan belum security. Hampir 80% makanan kita itu berasal dari luar Aceh. Ya, bisa kita cek aja di Aceh ini itu 80% bisa secure ataupun belum bisa ketahanan pangan kita Aceh ini sangat jauh kayak gitu. Oleh sebab itu harapannya lahirnya ini bisa kita menjadi daerah yang secure ya dari segi pangannya. Kemudian zero waste, kemudian sistem transformasi pertanian yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian kita bantu ekspansi market terhadap produk-produk lokal, mudah-mudahan nanti RPA punya toko ataupun supermarket sendiri yang bisa membantu menjual produk petani, ya, dan terakhir nanti ada sistem namanya agrotourism. Selain kita jual produk, tetapi juga ada nilai wisatanya di situ. Dan ini kita sudah inisiasi juga dengan dinas disebut PAR ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah bulan ke depan kita sudah mulai fokus terhadap beberapa program yang berharap bisa mencapai long term goal kita ini. Nah, jadi untuk keberlanjutan ini sangat penting dalam suatu organisasi. Yang pertama, networking and collaboration. Alhamdulillah, sudah ada teman-teman di sini, kita saling terkoneksi. Semoga ke depan bisa berkolaborasi. Kemudian tentunya harus ada sustainable funding. Yang tadi Bang Fadil bisa mendapatkan sampai 2M per tahun. Masya Allah, itu luar biasa kali Bang. Mana tahu nanti bisa kita kolaborasi terkait program ini, sehingga bisa lebih kita menghasilkan dan membantu masyarakat yang lebih luas seperti itu. Jadi ada dana, kita olah lagi untuk mendapatkan dana yang lebih banyak seperti itu. Dan tentunya ada ya kebijakan yang mensupport kegiatan kita, terutama yang berhubungan dengan food bank ya. Nah, selama bulan ini belum saya update ya,
Sekarang udah masuk November, nih Oktober lalu kita sudah melaksanakan ada 35 kegiatan lebih. Kemudian kita melaksanakan 20 program kolaborasi. Kita sudah memiliki 13 front organization beneficiaries. Ada sekitar 3,34 ton makanan yang berhasil kita selamatkan selama 6 bulan ini. Kemudian kita sudah memiliki 35 partner kolaborasi program. Ada 3.068 keluarga telah menerima manfaat dan kita sudah mendapatkan awards di level nasional dan internasional dalam waktu 6 bulan itu. Dan ini adalah berapa partner kami. Mungkin nanti bisa tambahkan macam-macam di sini, teman-teman ada di sini bisa saling berkolaborasi. Dan ini adalah tim kami, semuanya volunteer. Sama yang bilang Bang Edi Fadil, tidak ada yang digaji. Saya, ada Bang Andri, ada juga Fauzi, ada Haikal, ada Irfan Kamal, dan ada Putri Handika. Dan ini program September kita bulan lalu ya, yang berhubungan dengan peringatan Hari Pangan Dunia. Dan ini awards yang kita dapatkan tadi. Kalau level nasional kita masuk ke finalis dalam kegiatan food security gitu, dan juga hubungan dengan lomba cerita praktek baik nomor 2 kemarin di Jakarta. Dan saya juga menjadi pemateri. Ya, ini ada dari Badan Pangan Nasional dan juga ada dari apa namanya Garda Pangan Surabaya dan juga dari Bappenas, Badan Pembangunan Nasional. Dan ini baru saja lalu saya mendapatkan reciprocal project yang pada saat bulan 1 nanti hosting saya yang di Amerika akan datang ke sini, dan mereka akan membantu juga nanti untuk pengembangan dari Rumah Pangan Aceh ini, baik itu dari segi ilmu maupun juga dari segi funding dan lain sebagainya. Dan itu saja. Terima kasih banyak. Minta maaf terlalu panjang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rifan Rinaldi yang luar biasa. Baru 6 bulan juga udah luar biasa pergerakannya di bagian pangan. Ini eh, yang tadi teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya yang udah kita simak dari tadi, ada Kak Rahmiana Rahman bagian literasi dengan berbagai eh, rumah relawan remaja ataupun tempat wadah literasi di berbagai kabupaten. Ada Bang Azwin Nazar dengan Cahaya, eh, founder Cahaya Tahfidz juga, Cahaya Aceh yang tepatnya. Dan juga ada Ulfia Rahma dengan TBM Rangkang Pustaka, Bang Edi Fadil dengan pengabdian yang luar biasa, dan juga ditutup oleh Bang Rifa Rinaldi dengan Rumah Pangan Aceh, yang semoga semua teman-teman di sini yang punya komunitas, yang punya pergerakan ini bisa berkolaborasi baik di bidang pangan dengan Bang Rifan, di bidang pengabdian dengan Bang Edi, ataupun dengan kakak-kakak atau abang-abang pemateri lainnya. Untuk itu sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta di sini yang ingin menanyakan. Kami persilahkan ada yang untuk angkat tangan ya. Ada yang mau ditanyakan ataupun ada pertanyaan untuk pemateri-pemateri pada malam hari ini? Ini yang bergabung juga dari berbagai wilayah. Dan ini ada dari Rumah Garam Aceh juga, Bapak dan Sri. Ada Dinas Pertanian Aceh Selatan, ini luar biasa. Ada TBM-TBM yang ada di Aceh, yang juga ikut bergabung meramaikan kegiatan kita pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya. Ini ada yang dari chat, dari Bunda Hafiz. Nah, pertanyaannya bagaimana agar stamina kerelawanan sosial tetap istiqomah? Nah, ini kita kita kasih pertanyaannya buat Kak Rahmiana dan Edi Fadil ini ya, Bang Edi Fadil, Bang ya. Nah, kita mulai dari Kak Rahmiana dulu. Bagaimana Kak sudah istiqomah gitu ya sampai sekarang masih bergerak gitu. Nah, apa yang menjadi dasar ataupun apa yang menjadi awal pergerakan? Pada Kak Rahmi, dipersilakan Kak.
Baik, terima kasih Bunda Daya ya. Bunda Daya ini apa pembina dari TBM Kahvis di Menasapapen. Untuk pertanyaannya ini kalau berdasarkan pengalaman ya dan pengalaman beberapa teman-teman yang sering juga saya tanyai, kenapa sih istiqomah? Bagaimana sih biar konsisten? Jadi saya juga selalu mau belajar dari teman-teman yang bergiat di Taman Baca sebagai relawan. Ada beberapa kemudian yang eh, bisa saya bagikan. Yang pertama mungkin kita perlu menentukan tujuan yang jelas ya. Sebenarnya kenapa sih kita ingin bergiat menjadi seorang volunteer? Apa alasan kita? Salah satu jawabannya tentu ingin memberi kemanfaatan kan. Karena kalau dalam Islam sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Dan salah satu jalannya adalah menjadi orang yang rela berbuat apa ingin berkontribusi ingin memberi kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, jadi ada tujuan yang jelas kenapa ingin menjadi relawan. Terus yang kedua pilih kegiatan kerelawanan yang sesuai dengan minat, dengan bakat. Nah, kalau urusan bakat ini apa ini Bunda Daya malah yang praktisi bakat ya. Jadi kita masing-masing tentunya punya bakat kekuatan-kekuatan, bakat-bakat yang berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, di situ dari bakat-bakat yang kita miliki ada kegiatan-kegiatan kerelawanan yang memang sesuai dengan bakat atau keinginan kita. Nah, jadi misalnya ada yang concernnya ke pangan misalnya, dia akan ke rumah pangan nih, dia kegiatan-kegiatan ke literasi misalnya literasi baca tulis karena kalau pangan juga masuk dalam ranah literasi sebenarnya ya. Tapi misalnya kalau terkait baca tulis nih, berarti dia akan concern ke taman baca masyarakat atau rangkang pustaka misalnya kalau namanya di Nisam sana. Terus kemudian masih banyak. Nah, jadi pilih kegiatan kerelawanan yang sesuai dengan minat. Terus tentukan waktu yang realistis. Jadi tadi ya ada betul sekali yang Bang Fadil tadi bahasakan. Ini hobi ketika kita eh, ada waktu ya oke. Tapi kemudian ketika kita bukan menjadi sebuah beban, tapi karena berangkat dari tujuan yang jelas tadi ya. Jadi ketika sudah lelah beristirahatlah dulu untuk lompatan yang lebih tinggi. Jadi ada tuh waktu-waktu yang realistis yang ingin kita kontribusikan untuk orang lain begitu. Terus apa namanya? Jaga keseimbangan ya, jaga keseimbangan. Tidak tidak jaga keseimbangan di sini maksudnya kehidupan yang seimbang. Kita tentunya punya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Nah, ini yang perlu kita seimbangkan. Ngomong-ngomong keseimbangan, setiap orang tentunya akan berbeda. Jadi jangan sampai malah kegiatan kerelawanan mengganggu fisik kita misalnya, sampai kita gampang sakit gitu kan. Itu bagian dari menjaga keseimbangan. Gitu. Jadi ketika ditanya kenapa sih tetap istiqomah, kenapa sih tetap mau berlelah-lelah malah ya. Ada saya pernah dengar statement, kenapa sih mau berlelah-lelah buat orang lain? Ya itu tadi kita ada tujuan yang jelas. Bahwasanya saya kalau jawaban saya sih, kita tidak selamanya kan di dunia ini. Kita akan pergi, kemudian kita ingin meninggalkan legasi-legasi yang untuk legasi-legasi baik untuk diri, untuk orang lain dan untuk bumi ini. Itu dari saya. Terima kasih, Bunda Daya. Terima kasih banyak Kak Rahmi tentang penjelasannya juga tentang stamina. Nah, kita dengar dari Bang Edi Fadil dulu, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kalau Istiqomahnya. saya idem aja ya, udah betul itu, udah sama aja sama Kak Rami. Tapi kalau teman-teman jangan bayangin istiqamah kali juga, enggak juga ya. Kadang-kadang hilang semangat juga, capek juga gitu kan. Biasa aja gitu. Jadi teman-teman saya secara prinsip idem aja sama Kak Rami, udah betul tuh. Makasih Bang. Terima kasih banyak, Bang Edi Fadil. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya dari ada lagi yang ingin bertanya. Boleh ke Bang Rifan, boleh ke Bang Azwir Nazar.
Mungkin saya tambah ya, karena belum ada yang tanya ya. Ya, boleh, Bang. Ya, tadi seperti yang Kak Rahmi dan Edi Fadil sampaikan, mungkin pertama itu yang sangat penting kita kerja sosial ini adalah niatnya. Jadi niatnya itu memang biasanya pondasinya di situ. Kalau dari awal niatnya sudah kuat, nah, tahapan-tahapan itu pasti kita akan lewati. Setelah ada niat itu perlu adanya target. Jadi kerja sosial ini kalau bisa kami di Cahaya Aceh dalam setahun itu kami apa targetnya? Makanya dari dulu tuh kita sudah melakukan sedekah pangan itu seluruh Aceh. Bulan puasa itu kita kasih sedekah pangan itu mungkin alhamdulillah sudah ribuan. Tetapi kemudian tiap tahun itu kita evaluasi, kita mau kemana ini? Apa yang menjadi target kita? Nah, target-target itu kemudian yang membuat kita semangat untuk mencapainya. Jadi ada niat, ada targetnya. Jangan apa namanya ini banyak itu kalau kita lihat teman-teman yang dulu kegiatan sosial, apalagi masa NGO gitu kan, itu kan dulu banyak fundingnya itu. Tapi kemudian karena fundingnya misalnya sudah nggak ada, itu banyak sekali LSM, NGO-NGO lokal kita itu di Aceh itu yang kemudian sekarang tidak apa namanya mati suri lah kira-kira gitu kan. Artinya ini jadi tantangan bagi teman-teman yang kerja di dunia sosial dan kerelawanan ini. Saya dulu pernah ke Palestina ketemu seorang anak namanya Husin. Jadi ketika saya ke sana dengan kami grup pengusaha dengan pengusaha ketemu dengan Husin di Masjid Al-Aqsa. Terus teman saya itu pingin Husin ini jadi anak mereka. Dia bilang coba Anda sampaikan ke dia, minta dia bawa pulang ke Indonesia aja. Semua biaya ditanggung gitu kira-kira. Jadi teman saya ini, kolega saya ini nggak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, dia pengen Husin itu. Saya ngomong, Husin, maukah kamu pulang ke Indonesia? Singkatnya seperti itu. Kamu biayanya semuanya kamu akan ditanggung. Saya bilang. Itu tahun 2016. Kemudian Husin ini mengatakan anak yang usianya mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD, dia bilang, saya terima kasih Anda sedang apa namanya mengajak saya ke Indonesia, tapi demi Allah saya tidak akan meninggalkan Masjid Al-Aqsa ini. Demi Allah saya tidak akan meninggalkan Palestina ini walaupun semua orang-orang di dunia, Anda orang-orang Indonesia atau dimanapun Muslim itu tidak lagi berjuang ke Masjid Al-Aqsa. Kami walaupun tinggal sendiri, kami akan tetap berjuang. Karena perjuangan kami ini adalah untuk Allah. Itu tadi niatnya. Jadi kalau niatnya kuat, tinggal sendiri pun atau dikasih pujian itu pun kita nggak melampung atau dihina orang pun kita tidak ada pengaruh. Karena itu di dunia sosial selalu ada ya, apalagi fitnah-fitnah, hal-hal negatif yang ini kok kasih-kasih gratis nih Bang Edi Fadil nih atau Bang apa nih dari mana duitnya Bang Rifan itu nanti akan muncul ya kalau kami perjalanannya sudah 6 tahun itu sering muncul. Ini kok bisa nih ada gratis, pasti banyak kali bantuannya. Jadi ini juga butuh edukasi kepada masyarakat kita, apalagi kita kalau apa namanya berbuatnya di kampung yang secara pendidikan masyarakat kita itu masih sangat kurang, masih sangat butuh pendampingan. Maka ini akan nanti ada masa-masa atau teman kita ya, kita bangun misalnya nih bertiga, berempat misalnya, tiba-tiba nanti ada yang pindah atau nanti tiba-tiba ada yang kerja tempat lain, kita tinggal berdua atau tinggal sendiri. Nah, ini kalau niatnya, azamnya, tekadnya dari awal tidak kuat, nah itu biasa nanti menjadi tantangan. Oleh karenanya kalau pengalaman kita di Cahaya Aceh, kita punya target tiap tahun apa yang akan kita capai. Kemudian juga kita semua relawan kita itu sebelum mengajar kita sampaikan ini di sini tidak ada gajinya, di sini anak-anaknya bandel sekali, ini orang kampung sini nggak ada sekolahnya, jadi pasti usahanya harus lebih kuat gitu ya. Tapi pahalanya insya Allah besar juga gitu. Makanya di kita itu banyak cerita relawan yang dulu ada yang sakit karena dia ikhlas mungkin mengajar, datang tiap sore itu sampai 6 bulan, ada yang 2 tahun, itu banyak mendapatkan hikmahnya. Ada yang sampai bisa kuliah di luar negeri, ada yang kemudian menjadi dosen. Kayaknya cita-citanya itu tersampai karena amalan-amalan dia di dunia sosial tadi yang ikhlas. Mungkin itu, Pak Isan. Oke, terima kasih banyak
Bang Azwir atas tambahannya, Bang. Ini luar biasa, Tunggu Azwir, atas pencerahannya dan juga udah langsung menyaksikan masyarakat Islam ya, orang-orang Islam di Palestina gitu ya, Bang. Ini ada pertanyaan dari meeting chat. Yang pertama dari Bang Agus Febriansyah. Bagaimana cara kita membantu untuk membangun mindset diversifikasi pangan? Ini spesifik ya Bang ya kepada Bang Rifan ini ya. Bang Rifan Renaldi, Ya, baik. ya, Nah, mungkin ada perlu penjelasan lagi itu dari pertanyaannya karena apa namanya mindset yang bagaimana maksudnya kan diversifikasinya itu kan luas itu ya. Karena misalnya kalau secara umum diversifikasi pangan itu bagaimana kita meningkatkan kualitas, nilai dan juga harga. Contoh, dulu pada tahun 2015 saya pernah eh, apa namanya melakukan program di Alunaga itu bersama NGO lokal dulu waktu saya sebelum melanjutkan program master saya. Jadi kita ada melakukan program diversifikasi produk tiram. Nah, di Alunaga. Karena yang pertama kalau seandainya langsung tiram yang belum diolah kan harganya lebih murah. Kemudian yang kedua juga masa simpannya juga tidak tahan lama kayak gitu. Nah, jadi kita lakukan diversifikasi itu menjadikan dia semacam produk baru tapi dari olahan kayak gitu. Jadi bisa pilihannya itu tujuannya adalah meningkatkan harga dan juga meningkatkan ketahanan. Kita jadikan apa? Kita jadikan kerupuk tiram, kita jadikan nugget tiram, kita jadikan bakso tiram, dan juga kita jadikan frozen tiram kayak gitu. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaannya tadi adalah untuk membangun mindset diversifikasi pangan. Maksud membangun mindset diversifikasi pangan, saya masih nggak paham nih maksudnya bagaimana kan. Jadi intinya eh, kalau seandainya pengen meningkatkan nilai dan harga jual, ya tentunya kita harus ada yang namanya diversifikasi. Nah, salah satu yang saya lakukan dulu sebelumnya juga, yang saat ini saya sedang kembangkan, nah ini izin promosi sedikit, kami juga ada jual VCO gitu ya. Nah, itu juga diversifikasi dari produk pangan kayak gitu, dari kelapa. Yang pertamanya hanya kelapa, dengan kita kan jadi minyak, harganya itu bisa berkali lipat ya tingginya kayak gitu. Misalnya dalam 18 buah kelapa kita menghasilkan 1 liter minyak VCO gitu. Nah, jadi kalau 18 buah kelapa mungkin modalnya 60.000, kita jual karena ada diversifikasi 180.000 1 liter. Nah, itu meningkatkan harga jual kayak gitu. Jadi mungkin saya promosi dikit Viconesia, nah, gitu ya. Itu merupakan produk yang sedang kita kembangkan dan itu memang sudah standar nasional internasional ya. Kita sudah ekspor dan ini apa namanya ekspor sampai ke Lush Cosmetic Inggris sekitar 40 ton per tahunnya dan sekarang kita kembangkan untuk produk lokal. Jadi nanti teman-teman jika mau bisa menghubungi saya dan bisa memfollow Instagram kami. Nah, itu juga merupakan salah satu bisnis yang sedang kami kembangkan. Nah, tentunya juga ini membantu petani-petani kelapa yang ada di Semulu untuk saat ini. Jadi harapannya nanti bisa ke daratan Aceh sehingga petani di sana juga bisa meningkat kehidupannya karena harga kelapa yang tinggi. Kemudian juga kita melakukan replanting atau peremajaan serta berbasis intercropping gitu. Jadi kita lakukan replanting karena kelapa ini umurnya 6 tahun baru berbuah, kan lama ya. Jadi selama waktu 6 tahun itu petani itu harus mendapatkan masukan tambahan. Gimana caranya? Kita lakukan intercropping dengan tanaman-tanaman lain seperti ubi, kemudian labu, kemudian pepaya, dan juga tanaman tebu. Nah, sehingga itu bisa menghasilkan. Apalagi efek lainnya adalah selain mendapatkan income tambahan sambil menunggu kelapanya yang berbuah, kebunnya bersih. Nah, sehingga bibit-bibit yang ditanam itu sering dilihat terjaga sehingga keberhasilannya itu lebih tinggi dibandingkan yang hanya ditanami habis itu balik lagi 2 tahun sudah semak semua udah mati kayak gitu. Jadi semuanya kita support dan juga tentunya pertanian berbasis organik karena kita sudah mendapatkan standar organik dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea,
standar organik kosmetik dan tentunya SNI Indonesia dan sedang pengurusan HACCP ya. Itu bukan lagi bicara BPOM ya, itu sudah level internasional. Jadi kalau udah punya HACCP itu bukan lokal lagi tapi sudah standar dunia seperti itu. Jadi sekian aja bagaimana ya produk lokal kita yang kualitasnya ekspor ini dinikmati oleh orang luar. Makanya kita inisiasi ini untuk bisa dipasarkan di lokal. Nah, itu merupakan contoh diversifikasi produk pangan yang kita lakukan selain produk-produk beras dan lain sebagainya ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Rifan Renaldi atas pencerahannya. Semoga ini tercerahkan kepada Bang Agus Febriansyah. Ini ada pertanyaan lanjutan tentang bagaimana cara membuat satu program dan mencari dukungan mitra. Ini dari Pak Mansuri, TBML Mansur. Ini saya lebih spesifik ke Bang Edi Fadil nih ya, dengan berbagai banyak mitra. Dan juga Bang Azwir Nazar nanti izin menambahkan ya Bang ya. Oke Bang Edi Fadil, saya persilakan Bang. Baik, terima kasih. Mungkin singkat aja ya karena waktu dan mudah-mudahan banyak diskusi lain ya. Pertama, terkait membuat satu program tentu saya pikir sesuai konteks ya. Konteks di lokal setempat begitu, kemudian konteks passion kita masing-masing apa ya, kecenderungan kita masing-masing. Bisa jadi mungkin itu yang sama. Saya nggak begitu passion, bukan passion saya gitu. Bang Rifan memang passionnya mungkin di pangan gitu kan. Mungkin beliau nggak passion di rumah, kira-kira begitu ya, atau di hal-hal lainnya. Itu passionnya beda-beda gitu. Itu tentu pertama Bang apa namanya Bang Mansur ya. Saya pikir itu tentukan passion kita di awal dulu kita apa misalnya begitu. Dan kebutuhan lokal begitu. Kebutuhan di tempat kita apa sih kira-kira yang memang betul-betul bisa mendorong kita untuk buat program yang menarik gitu ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana cari mitra. Ya, saya ini pembelajaran secara sambil jalan aja ya. Hari ini misal saya cerita tadi ya ada dukungan kita yang saya sangat syukur. Kadang-kadang berpikir kok ada ya orang mau nyumbang itu sedemikian besar begitu yang saya nggak kenal dan sebagainya. Saya sendiri sampai hari ini masih agak kurang percaya kok bisa. Tapi ternyata kita udah bangun 217 rumah dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata saya dapat pembelajaran Pak. Untuk kita dipercaya, Bapak itu harus percaya dulu ke orang. Nah, itu pembelajaran saya ya. Ini pembelajaran saya sambil jalan di program-program ini. Kalau Anda mau dipercaya, Anda harus duluan dulu percaya ke orang dulu gitu. Dan itu harus betul-betul ikhlas, harus tulus, jangan buat-buat gitu. Contoh ya. Ini teman-teman lihat tadi, kita bangun rumah ya. Itu teman-teman saya yang relawan itu, Pak, itu awalnya itu orang yang tidak pernah saya kenal juga. Jadi selain donornya memang tidak pernah saya kenal, relawannya juga tidak pernah saya kenal. Kalau Bapak Ibu pernah ikut saya di Facebook, bisa lihat tuh relawan kami yang paling ini. Kalau Aceh Utara ada Akmal Daud, ya, ada Kak Yuni, ada Tengku Amin, ada kalau di PD itu ada Mang Ismail, banyak sekali gitu ya. Itu rata-rata teman-teman yang awalnya tidak pernah saya kenal. Saya cerita misalnya ada beberapa, misal Bang Akmal Daud dan Bang Amin ini, itu orang nggak pernah saya kenal. Awalnya mereka itu kirim foto rumah begitu ya. Bang, ini ada rumahnya seperti ini, Bang. Ayo kita galang macam-macam. Oke, saya katakan saya coba galang, nanti abang bangun ya, abang jadi relawan untuk bangun macam-macam dan tidak ada digaji. Oke bang, rata-rata dapat duit misal 15 juta dan saya langsung kirim ke relawan kita ini. Rata-rata itu mereka shock di awal. Bang, bang kok percaya sama saya gitu? Apa namanya, kita kan belum kenal gitu. Kok tiba-tiba abang kirim uang 15 juta dan kita belum kenal sama sekali gitu. Tapi saya katakan ke mereka, Bang, yang kirim uang ke saya juga nggak kenal sama saya dan saya juga nggak kenal sama mereka. Tapi kok mereka percaya sama saya bilang. Terus apa alasan saya untuk nggak percaya sama abang? Saya bilang. Saya nggak punya alasan untuk nggak percaya sama abang. Saya bilang. Toh orang yang punya duit aja percaya sama saya meskipun saya belum kenal orangnya. Saya bilang. Jadi saya nggak punya alasan. Jadi saya percaya aja sama abang. Abang pakai aja Bismillah gitu. Saya katakan gitu aja. Dan saya ya, jamin saya katakan. Itu rata-rata relawan kami selalu saya bilang. Saya jamin. Kalaupun abang bawa lari duitnya, saya nggak akan pernah lapor polisi gitu. 15 juta mungkin saya bisa jual motor gitu bisa dapat lagi 15 juta itu kira begitu tapi saya tidak akan pernah mengorbankan silaturahmi saya dengan abang saya bilang jadi abang bawa lari duit silakan saya bilang nggak apa-apa saya jamin selaku jaminan seorang muslim saya bilang saya tidak akan pernah lapor abang ke polisi bawa lari aja nggak apa-apa tapi dengan cara seperti itu Bang Isan dan teman-teman ternyata kepercayaan itu muncul gitu nah hari ini alhamdulillah dengan relawan ini kayak saudara semua gitu dan kalau teman-teman ikut saya di Facebook bisa lihat lah saya pernah Pak bangun satu sekolah itu di Babah Road itu saya posting saya cari relawan yang lamar Pak 22 orang. Dan padahal mereka sudah saya taruh tanpa digaji, ngeluarin duit sendiri, resiko tanggung sendiri, segala macam hal-hal yang berat itu saya taruh semua. Tapi yang lamar 22 orang, beberapa lulusan luar negeri, sampai cara milihnya Pak, saya tulis nama. Di kertas saya tulis nama misal Adi, Amin. Sampai saya tulis nama di kertas, saya sobek-sobek kertasnya itu, saya taburin gini, saya foto-foto mana nama yang di atas, mana yang di bawah.
Saya posting di Facebook, saya bilang berdasarkan seleksi oleh angin gitu, maka terseleksi relawannya ini gitu. Nggak ada masalah gitu, jadi siapapun jadi relawannya nggak apa-apa. Pak, karena mereka dari awal memang sudah tahu nilainya gitu. Jadi alhamdulillah sekolah itu jadi Bapak. Padahal ratusan juta itu di Babah Road, Bapak kalau ini Miss Babah Road itu belakang pasar Babah Road itu kita yang bangun. Dengan proses seperti tadi. Jadi Bang Ihsan tadi Bang apa yang bertanya tadi ya, bagaimana cara kita menjadi dukungan sebenarnya apa? Tanamkan dalam diri kita percaya sama orang gitu ya, berpikir positif ke orang, ke siapapun di sekitar kita, pergi positif aja, dan insya Allah itu nilai positif itu akan berbalik ke kita. Jadi apa namanya energi positif itu akan berbalik ke kita, dan pada akhirnya apa, orang juga akan percaya. Makanya saya sebutkan tadi yang nyumbang di kita itu, di program kita 70%-nya orang nggak pernah saya kenal, Pak. Nggak pernah saya kenal. Siapa dia? Mungkin gini, orang saya tahu Bang Isan. Bang Isan Abda saya kenal. Bang Isan kawan saya. Bang Isan kenal saya. Bang Isan mungkin ada kenal orang lagi, katakan si Amin di mana, misal begitu di Turki misalnya. Yang dia nggak kenal saya gitu. Tapi karena Bang Isan udah percaya sama saya, Bang Isan rekomendasi saya ke Bang Amin ini misalnya. Sehingga Bang Amin ini kirim aja, nggak peduli dia. Kira-kira seperti itu. Jadi rumusnya tadi bagaimana mencari dukungan, bagaimana dipercaya sama orang ya. Percaya dulu sama orang. Insya Allah kepercayaan itu akan berbalik ke kita, dan itu akan terus bertambah, akan terus bertambah. Saya pikir Bang Azmi dan sebagainya itu udah praktikkan itu gitu ya. Kalau kita berusaha untuk percaya gitu ya, menyuarakan hal positif, maka hal positif itu akan berbalik ke kita. Mungkin begitu Bang Isan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bang Edi Fadil atas pencerahannya. Mungkin langsung ditambahkan Oke. oleh Bang Azwir Nazar, dan juga sekaligus pertanyaan terakhir aja ya Bang, ya, karena udah larut juga. Apa tantangan tersulit Bang yang pernah dirasakan selama kegiatan sosialnya? Nah, itu juga ditambahin ya. Itu Bang. Ya, boleh. Sekaligus penutupan pada Pertama malam ini. tadi setuju sama Edi Fadil sampaikan. Jadi memang ada mitra atau sponsor tuh yang namanya tidak mengikat. Jadi kalau kerja-kerja sosial itu biasanya sponsornya atau mitranya datang tuh spontan. Kita nih mau bangun balai nih, tiba-tiba kita posting di medsos, itu ada orang yang membantu terus selesai. Itu modelnya kepercayaan. Tapi mungkin yang kedua bisa juga yang model terikat. Jadi misalnya kita punya lembaga itu fokusnya bidang apa, itu banyak NGO-NGO internasional yang memberikan berupa dukungan program, misalnya isu tentang kemanusiaan. Ini ada NGO tertentu yang memberikan program. Saya 2 minggu yang lalu ketemu dengan seorang bule, dia nikah dengan orang Lunga. Ada cerita unik, dia tinggal di Skotlandia, dia pulang ke sini, ada orang Lunga yang kena tetanus, ponakan dia sampai kemudian meninggal. Lalu dia ketemu kami di Panglima Laut, bagaimana nih peran Panglima Laut untuk menjaga anak-anak nelayan supaya dia teredukasi untuk hal kesehatan. Ternyata dia ini punya funding yang untuk membantu itu. Nah, seperti Bang Mansuri misalnya, apa fokus lembaganya? Kemudian memang kalau kita mencari sponsor atau mitra yang sifatnya mengikat, itu ada beberapa syarat, Bang. Pertama, secara kelembagaan kita harus izinnya semua itu harus ada. Yang kedua, biasanya teman-teman melakukan strategic planning. Dalam 5 tahun lembaganya itu apa yang mau dituju. Terus kemudian baru dari situ lahir satu konsep note, ini kegiatannya, ini kira-kira yang akan dilakukan. Nah, itu biasa ada funding-funding di dunia NGO, baik di lokal maupun di internasional, itu yang bisa diakses. Mulai dananya dari 300 juta sampai mungkin di atas miliar. Tapi itu harus ada semacam pendampingan ya dari teman-teman yang sudah paham, dan itu banyak sekali di Aceh lembaga-lembaga yang seperti itu yang mendapatkan grant ya, bantuan dari lembaga donor. Nah, yang terakhir mungkin pertanyaan dari Bang Ihsan, tantangan yang kita hadapi itu pasti ya. Pasti misalnya tadi itu kita ingin melakukan mengusahakan pendidikan gratis, mengupayakan semaksimal mungkin orang-orang yang katakanlah teman-teman dari Forman, alumni S2 dan S3 itu mengajar anak-anak loh. Itu berapa yang harus dibayarkan? Tetapi ketika gratis, dalam pandangan sebagian orang di desa atau di kampung itu menganggap itu dia
perginya kapan-kapan suka gitu kan. Itu kami terkendala. Jadi hari ini dia datang belajar misalnya bahasa Inggris atau bahasa Turki atau bahasa Arab atau belajar yang lain, tapi minggu depan dia tidak datang. Karena kenapa? Halahnya gratis kan. Tidak terlalu serius ya. Tetapi juga ada anak-anak yang memang orang tuanya merasa dia nggak mampu untuk bayar les misalnya, tidak mampu untuk belajar mendapatkan pengajar yang baik, itu tersadar. Akhirnya itu kita menghadapi, tetapi kami tetap menyampaikan kepada guru ya harus sabar, dan alhamdulillah dari banyak yang pesimis juga, tapi sekarang Cahaya Aceh sudah masuk tahun ke-7 ya, sudah 6 tahun konsisten hampir tiap hari itu ada kegiatan. Tapi sekarang dalam beberapa bulan ini kesepakatan untuk malam minggu itu diliburkan karena anak-anak ini juga ingin aktivitas di luar seperti itu. Terima kasih Bang Ihsan dan Format semuanya, Bang Edi Fadil, Kak Rahmiana tadi, Bang Rifan dan semuanya. Mohon maaf, salam kenal juga yang baru bergabung. Saya nengok ada Bang Yunidar yang masih kocok-kocok tehnya di Jakarta. Salam untuk teman-teman Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Azwir Nazar, Bang Edi Fadil, Bang Kak Rahmiana Rahman, dan juga Ulfia Rahma sebagai pemateri pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, mahasiswa, mahasiswi yang bergabung pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan insight baru dan juga dapat memberikan semangat baru di dunia pengabdian. Nah, karena itu, pada malam hari ini kami dari Format mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber, dan ini ada sedikit oleh-oleh dari kami kepada sertifikat yang bakalan dikasih kepada Kak Rahmiana Rahman. Mohon diterima Kak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Selanjutnya kepada Bang Azwir Nazar. Sama-sama, terima kasih. Selamat Hari Pahlawan. Semoga semua Ya, menjadi pahlawan. November ya Bang. Dan selanjutnya kepada Bang Edi Fadil, mohon diterima ya Bang atas sertifikat ini, apresiasi dari Terima Forum kasih banyak. Dunia. Siap. Dan juga Bang Rifa Renaldi yang udah duluan karena ada kegiatan tadi. Nah, sekarang kepada Ulfia Rahma juga terima kasih banyak udah bergabung, udah menyampaikan bagaimana perkembangan Angkam Pustaka yang terus berjalan, dan juga semoga dapat inspirasi dari abang-abang atau kakak yang bergabung pada malam hari ini. Mau diterima ya, ini sertifikatnya dari Forum TBM, Baik, terima kasih. dari Forum Mahasiswa Aceh Dunia. Oke, terima kasih semua. Dengan ini saya selaku moderator MC pada malam hari ini, karena dari kami memang rame, tapi banyak dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan itu sesuai dengan divisinya masing-masing. Dan juga ini yang akan sebentar lagi dilaksanakan di Banda Aceh, Aceh Simposium oleh Forum Mahasiswa Aceh Dunia. Dan sekarang teman-teman Format juga lagi keliling ke berbagai kabupaten kota untuk mensosialisasikan bahwasannya teman-teman SMA agar melanjutkan pendidikan tinggi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, mohon maaf sebelumnya dari kami Forum Mahasiswa Aceh Dunia karena ini udah lewat 11 menit, dan juga atas kejadian yang tak terduga tadi itu menjadi evaluasi dari kami sebagai tim panitia. Pada semuanya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam literasi. Siap. Ya, kalian foto bersama ya. 1, Oh iya. 2, 3. Tadi udah diambil-ambil juga fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya izin end meeting, Bang Edi, Bang Azwir Nazar, Bang Mansuri, Kak Rahmi. Izin ya, Bang. Boleh. Terima kasih banyak semuanya. Terima Terima kasih.